Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa awal peradaban Islam tercatat ada 3 bujangga besar yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhum. Tapi di sini kita akan membahas sosok yang terakhir, yaitu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Hasan ini termasuk sahabat Nabi SAW yang masuk Islam dalam usia lanjut, yaitu 60 tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala mengaruniakannya umur panjang, yakni 120 tahun. Ketika Nabi SAW tiba di Yasrib dalam rangka hijrah, Hasan meninggalkan agamanya dan menyatakan diri masuk Islam. Dulu sebelum memeluk Islam, dia merupakan penyair yang lantang menjelek-jelekan agama Islam. Tapi sesudah menerima hidayah Allah, maka Hasan mengarahkan karya-karyanya untuk membela Islam. Pada masa jahiliyah, puisi-puisinya sangatlah kering, kasar, dan asing bahasanya. Diksinya sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Pada awal masuk Islam dan mempelajari Al-Quran, puisinya menjadi halus dan lembut penyampaian kata-katanya. Mudah dipahami, begitu juga dengan struktur bahasa dan maknanya. Untuk bisa membuat syair yang benar, dia telah riset berbagai nasab dari orang-orang Quraisy melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bisa mengkritik mereka dan juga mencari tahu garis keturunan Rasulullah SAW untuk bisa membuat sanjungan dengan syairnya. Hasan bin Sabit meringkas keindahan Nabi dalam senandung puisi pujian kepada beliau dengan cara yang memukau. Berikut ini adalah salah satu syair yang menyanjung Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW merespon positif peran juang Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau mengakui bahwa syair-syairnya ampuh untuk melumpuhkan propaganda hitam yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Syair-syairnya seperti anak panah yang meluncur menikam dada para penista kebenaran penghina sang utusan. Dalam riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mempersilahkan Hasan berdiri di mimbar masjid untuk membaca syair pujian kepada beliau. Mulanya Nabi SAW mengundang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dan bersabda, "Kritiklah mereka." Ibnu Rawahah pun bersyair, tetapi beliau merasa belum cukup. Kemudian beliau meminta Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tapi rasanya beliau masih belum lega. Lalu datanglah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Saatnya bagi kalian mengutus kepada singa yang memukul dengan ekornya ini. Kritiklah orang-orang Quraisy dengan syair, karena ia lebih berat bagi mereka daripada lemparan anak panah." Bahkan sabda beliau, Malaikat Jibril alaihissalam pun turut serta memberi apresiasi hangat untuk syair-syair Hasan. "Berikanlah pujian kepada mereka, kelak Malaikat Jibril bersamamu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, "Ruhul Kudus akan tetap mendukung dan melindungimu selama engkau memuji Allah dan Rasul-Nya." Hasan bin Sabit pernah berkata, "Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku akan menyakiti orang-orang kafir Mekah dengan puisiku bagaikan sayatan di kulit mereka." Riwayat ini menggambarkan betapa mengenanya syair-syair karya cipta Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Berikut ini adalah salah satu dari karyanya yang mengkritik kaum Quraisy. Ada kisah lucu yang berhasil membuat Rasulullah SAW tertawa, yaitu ketika beliau tak tahu kalau Hasan bin Sabit tidak bisa berkelahi. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin berangkat ke Uhud untuk berperang. Beliau meninggalkan istri-istri dan bibi beliau, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Mereka ditempatkan di sebuah bangunan yang disebut Fa'ari di samping Masjid Nabawi. Nabi meninggalkan mereka dalam bangunan itu dengan dijaga oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang merupakan penyair Rasulullah itu. Saat itu ada seorang Yahudi yang memanjat naik bangunan tersebut. Ketika Safiyah melihatnya, dia berkata kepada Hasan, "Lihatlah orang itu, dekati ia dan cepat bunuh." Namun Hasan menjawab, "Tidak, aku tidak bisa berkelahi." Safiyah pun tetap mendesaknya, namun Hasan menjawab, "Aku benar-benar tidak bisa. Jika aku bisa, tentu aku ikut bersama Rasulullah SAW." Akhirnya Safiyah pun berkata, "Kalau begitu, ikatlah pedang ini di tanganku, dan aku tidak akan mendesakmu lagi." Hasan akhirnya mengikatkan pedang itu di tangan Safiyah. Setelah itu, bibi Rasulullah tersebut mendekati pria Yahudi itu. Tanpa banyak kesulitan, dia dapat membunuhnya.
Ketika orang-orang Yahudi yang lain melihat teman mereka yang mengintai itu tewas, mereka jadi takut dan berkata satu sama lain, "Kita salah jika mengira Muhammad meninggalkan keluarganya sendirian tanpa pengawal." Setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari pertempuran, kejadian antara Hasan dan orang Yahudi ini diceritakan Safiyah kepada beliau. Nabi Muhammad SAW pun tertawa mendengarnya hingga gigi depan beliau terlihat. Safiyah tidak pernah melihat keponakannya itu tertawa lebih keras daripada saat itu. Dengan demikian, Safiyah binti Abdul Muthalib merupakan wanita pertama yang membunuh seorang kafir. Meski dalam kisah yang dikutip dari buku Saat-Saat Berkesan bersama Rasulullah SAW, tulisan Syekh Abdul Aziz As-Sinawi disebutkan Hasan bin Sabit tak bisa berkelahi dan tak ikut dalam perang Uhud, namun dia adalah seorang sahabat yang membela Nabi SAW dengan puisi dan syairnya, di mana puisi dan syairnya itu bisa menciutkan nyali para musuh-musuh Islam. Dengan semangat fisabilillah, Hasan bin Sabit disebut tak pernah absen dalam setiap medan peperangan, kecuali dalam perang Uhud saja. Setiap medan laga, dia berada di sisi Rasulullah SAW dan tampil di hadapan pasukan musyrikin untuk mengumandangkan sajak-sajak yang menciutkan nyali para musuh. Hasan bin Sabit memiliki istri bernama Shirin. Perempuan itu cukup istimewa karena merupakan saudara dari Maryah Al-Qibtiyah, yang merupakan istri Rasulullah SAW dari keturunan Mesir. Selain berprestasi dalam dunia sastra, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu juga seorang pengembara. Tak hanya di kala muda, dalam usia renta sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ia sempat melakukan pengembaraan ke arah timur hingga ke negeri Cina. Ia menjalaninya bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, Sabit bin Qais, dan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhum sebagai langkah dakwah yang mulia. Di penghujung usianya, Allah Subhanahu wa taala menguji Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu dengan kebutaan mata. Ia menjalaninya dengan sabar dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyumbang peran besar untuk Islam, ia wafat pada tahun 54 Hijriah atau 674 Masehi di Madinah. Ia hidup selama 60 tahun pada masa jahiliyah dan 60 tahun pada masa Islam. Ya Rabb, shalli ala alladhi raddal hayat. Kita bahas sebentar masalah syair dalam Islam. Pada zaman jahiliyah, kedatangan Al-Quran berhasil memungkasi sastra Arab yang telah didaya selama ratusan tahun. Setelah aktivitas penyair menjadi hening tak berdaya, apalagi Al-Quran datang dengan teguran yang membuat bergidik para penyair saat itu, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Sebuah studi kritis terhadap surat ini sampai kepada dua kesimpulan. Pertama, Al-Quran mengecam para penyair yang berasyik masuk dengan kata-kata dan tenggelam dalam lamunannya sendiri. Yang kedua, Al-Quran memuji para penyair yang beriman dan beramal soleh. Penyair seperti ini menjadikan basis keimanan dan amal soleh sebagai sumber syairnya, sehingga puisi-puisinya penuh dengan kebaikan dan kebijaksanaan, bahkan menjadi jalan menuju kebenaran. Syair yang dilakukan sendiri dan untuk menyemangati perjuangan boleh dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu ketika menyemangati umat Islam dalam peperangan dan untuk menyindir kaum musyrikin. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersyair untuk menyemangati umat Islam yang bekerja untuk menggali parit pada perang Khandak. Dari hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berangkat menuju Khandak yang sedang digali oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor di waktu pagi yang sangat dingin, sementara tidak ada hamba sahaya yang bekerja seperti itu untuk mereka. Ketika beliau melihat apa yang dialami oleh mereka berupa kelelahan dan kelaparan, beliau pun bersyair, "Allahumma ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Maka itu ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin." Maka para sahabat membalasnya dengan bersyair pula, "Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk terus berjihad selagi kami hidup." Demikianlah kisah penyair hebat di zaman Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.